Jadi setelah tadi pagi saya berbicara dengan keluarga besar Mas Ferry, ibundanya, Mbak Maya, Mas Ari, Mas Denny, ada Mbak Menta juga ya, keluarga besarnya, Mbak Devi, melalui telekonferensi untuk menyikapi apa yang terjadi sejauh ini, ya. Yang tadi pagi Ibu juga menyampaikan bahwa hanya pesan Pak Sunan, saya kepingin keadilan juga untuk Ferry, keadilan untuk Ferry, di mana ibundanya masih meyakini tidak 100% apa yang dituduhkan kepada Mas Ferry itu benar. Artinya tadi keluarga juga memohon agar proses hukumnya ini terang benderang, ya, jelas, baik dan benar di mata hukum, bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Mas Ferry, tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan, ya. Artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan, ya. Artinya tadi juga disampaikan oleh keluarga ingin sekali mendengar karena apa sih Mas Ferry itu ditahan. Kalau dibilang melakukan kekerasan, KDRT, dugaan tersebut disanggah oleh Mas Ferry karena Mas Ferry merasa tidak pernah melakukan pemukulan, ya, pemukulan ataupun kekerasan lain. Jadi mungkin keluarga bisa menyampaikan apa sih keinginan dari pihak keluarga dalam proses hukumnya Mas Ferry ini seperti apa? Silakan Mbak. Kalau proses hukum kita tetap ikutin proses hukum yang berlaku sesuai ketentuan yang ada. Tapi untuk masalah KDRT kita mohon pada Pak juga supaya tidak menzolimi kakak saya sebegitu dahsyatnya, karena bagaimanapun kakak saya tetap orang yang tidak melakukan KDRT. Dan kalau memang kita bicara tentang kejadian yang ada, kejadian itu kan sebenarnya cuma mereka berdua yang tahu. Jadi nggak ada orang lain. Kalaupun saksi juga kan nggak ada gitu ya. Jadi saksi dia yang dibilang OB atau apa itu versi itu intinya tidak melihat adanya kekerasan, iya, mungkin hanya melihat adanya darah, ya, iya, adanya tangisan gitu ya. Ya pokoknya kalau kita tetap keluarga mensupport kakak kami supaya kakak kami tidak terlalu takutkan juga di dalam sana. Kan dia sendirian ya, ada juga nggak bisa komunikasi juga sama kita. Jadi kita cuma bisa support aja dari jauh. Kita komunikasi sama pengacara di sana dan mudah-mudahan bisa dilakukan yang terbaik untuk depannya. Belum ada sampai detik ini keluarga belum tahu ya. Ya baru dijelaskan kemarin Sama Kak Vena. Ya, sama Kak Vena dan pengacaranya itu sudah digambarkan, tapi kebetulan saya sendiri sampai hari ini tidak melihat videonya karena keterbatasan pekerjaan yang ada hari-hari. Jadi memang saya belum lihat videonya yang jelas sampai di mana, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan dari mana. Mbak, tapi udah ada komunikasi langsung nggak sih dari pihak Mbak Venanya gitu untuk gimana ke depannya? Kita nggak ada komunikasi dan kita nggak pernah memaksa siapapun untuk komunikasi sama kita kalau memang tidak mau. Dan kan mungkin sudah jelas ya, rekan-rekan media juga sudah jelas bahwa pihak kuasa hukum Mbak Vena sudah menyatakan tidak ada perdamaian, sudah menyatakan demikian. Artinya tentunya juga pihak keluarga maupun pihak tim kuasa hukumnya Mas Ferry juga mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sudah jelas, kita sudah mendengar bahwa dari pihaknya Mbak Vena melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perdamaian. Kalau Sampai tanggal 8 itu. iya,
kan saya nggak bisa membeberkan di sini semuanya. Itu kan privasi saya juga antara kakak ipar saya. Ya. Yang pasti kita punya buktinya. Ya, yang pasti kita ada. Yang pasti saat kejadian tanggal 8 itu, saya coba menghubungi Kak Vena, namun tidak diangkat. Kak Vena hanya mengirimkan gambar. Sempat saya tanya juga, Kak Vena butuh apa? Ini kenapa? Astagfirullahaladzim, dia bilang, saya nggak tahu apa-apa nih. Dari kakak saya pun saat itu saya belum mendengar, ternyata memang dia sudah curhat dengan suami saya. Saya tetap mencoba menghubungi via telepon, via WA, juga tetap tidak direspon. Dan saya anggap saya nggak mau ganggu lebih lagi karena kondisi mungkin lagi seperti itu. Jadi saya membiarkan itu cooling down dulu. Saya tunggu sampai besok paginya saya masih sempat WA menanyakan. Mamiku juga menghubungi Mami Ayu saat itu, tapi tidak diangkat dan tidak direspon. Dan saya juga sempat menghubungi Mami Ayu tapi tidak diangkat. Dan lagi-lagi ke statement saya bahwa aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan komunikasi bila mana orang tersebut sudah tidak mau melakukan komunikasi dengan kami. Karena itu hak asasi manusia masing-masing. Jadi tidak benar ya, tidak benar kalau dibilang pihak keluarga tidak ada itikat baik untuk menghubungi Mbak Vena. Ya, saya pribadi menyaksikan dari HP ya, dari HP milik Mbak Maya bahwa pada tanggal 8 Januari 2023 itu Mbak Maya menghubungi Mbak Vena. Ya, namun demikian, mohon maaf sekali kami tidak bisa memperlihatkan chat percakapan tersebut ke hadapan teman-teman media. Namun demikian kami pastikan kami punya buktinya ya. Ya. Fakta baru yang diungkap kemarin sama Mbak Vena pulang khususnya buktinya ronsen dari hasil ronsen itu menurut Ya, yang pasti kalau terkait dengan hasil ya, forensik atau hasil visum itu bukan domain atau bukan kapasitas saya atau keluarga menjawab. Ya, itu nanti semua akan tergambar semua di dalam proses peradilan nanti. Ya kan? Yang perlu juga disampaikan bahwa beberapa hari lalu saya dihubungi oleh mantannya Mas Ferry. Dia perkenalkan diri kepada saya berinisial A. Saya sempat berbicara ya, berkomunikasi melalui telepon cukup lama, dan saya juga berterima kasih bahwa Mbak yang berinisial A itu tidak mau ikut dalam konflik rumah tangga antara Mas Ferry dan Mbak Vena. Kenapa saya bilang konflik rumah tangga? Karena memang mereka masih sah menjadi suami istri sampai detik ini. Ya, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa mereka sudah bercerai. Jadi saya masih melihat ini adalah mereka pasangan suami istri. Jadi Mbak itu menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak mau ikut dalam konflik. Di situ juga saya sangat menghargai bahwa ya memang sebaiknya ya persoalan ini seperti yang saya katakan dari awal, seharusnya hanya mereka berdua nih, karena mereka berdua yang tahu, mereka berdua juga yang harusnya bisa mencari solusinya seperti apa. Tapi sudah terlanjur dibangun satu opini publik, dibuat gaduh sama orang-orang yang memang menginginkan hal ini terjadi. Ya, memang ada orang-orang yang menginginkan antara Mbak Vena dan Mas Ferry ini berpisah secara tidak baik. Ya maka ya seperti sekarang ini kejadian ya, tidak ada pintu damai, ya. tidak buat kita juga keluarga siap ya, nggak ada masalah. Ya silakan aja nanti dibuktikan di proses pengadilan, tapi tentunya keluarga berharap, keluarga meminta keadilan, artinya harus diungkap secara fakta sebenar-benarnya, ya bukan karena opini. Jangan opini publik mempengaruhi nantinya untuk putusan daripada Mas Ferry. Gitu. Kalau memang Mas Ferry bersalah, ya tolong majelis hakim nantinya ya harus menghukum Mas Ferry tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan apa yang dia perbuat.
Tidak boleh misalnya dia nyubit tapi dihukumnya seperti orang memukul gitu. Tidak boleh juga dia memukul tapi dihukumnya seperti orang mencubit. Artinya itu harapan keluarga ya Mbak ya. Harapan keluarga keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan fakta, bukan sesuai dengan opini publik. Ingat, saat ini saya selaku praktisi hukum juga sangat prihatin melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini cenderung berpihak kepada sesuatu yang viral ya, dan kepada sesuatu yang opini publiknya sudah terbentuk. Nah, ini justru yang sangat saya sayangkan. Seharusnya Mas Ferry tidak perlu ya masuk dalam tahanan hanya gara-gara opini yang dibentuk ya, sehingga menyebabkan Mas Ferry masuk. Bang, artinya akan istri Mas Ferry juga mau memberi kesaksian. Nah sekarang saya mau tanya nih, ya, apa sih urusannya mantan-mantannya Mas Ferry itu dilibatkan dalam persoalan kali ini? Apa urusannya? Apa kaitannya? Apa korelasinya? Ya? Apakah dalam peristiwa ini mantannya Mas Ferry itu menjadi saksi yang melihat, menyaksikan bahwa Mas Ferry melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap Mbak Vena? Kan tidak. Jadi apa? Maksud tujuannya apa lagi sih? Gitu. Maksud tujuannya apa lagi? Orang-orang mau bawa orang yang ada di masa lalunya Mas Ferry mau diikut sertakan dalam ini. Ini mau apa maksudnya? Mau membuka aib? Ya ingat, semua orang punya aib loh. Saya punya aib, Mbak Maya punya aib, pengacara sana juga punya aib, mungkin Mbak Vena juga punya aib. Artinya, itu ngapain lagi sih? Gitu loh. Dan sudah cukup kok. Kemarin kebetulan mantan istrinya sudah menyampaikan kepada saya, dia sudah ikhlas. Insya Allah dia sudah ikhlas dengan semua masa lalunya gitu. Jangan lagi orang dibawa-bawa ya masa lalu ke masa kini. Itu kan sangat-sangat apa ya? Saya bilang tidak etis. Artinya membuka lagi kenangan-kenangan yang mungkin saja ada kenangan indah, ada kenangan yang tidak enak. Itu jadi terpaksa diungkit-ungkit lagi gitu loh. Ya, memang kurang saksinya. Apa yang harus melibatkan mantan-mantannya Mas Ferry? Pertanyaan saya itu memang kurang saksinya. Gitu loh. Nggak perlu lah. Saya rasa nggak perlu. Ya, jangan suka membuat gaduh, jangan suka membongkar-bongkar aib seseorang. Ingat, ya. Nanti bukan cuma keluarganya Mas Ferry yang marah, kalau Tuhan yang marah, ya nanti kita lihat aja gimana, ya. Sampai saat ini ya pihak keluarga masih baru saja bicara sama saya tadi pagi. Tidak ada niatan dari pihak keluarga untuk membongkar aib, mungkin aibnya siapa nggak ada. Tidak ada niatan dari pihak kami, dan mungkin saja saya orang yang pertama akan melarang pihak keluarga membuka aib siapapun itu, ya. Kalau saya kebetulan pengacara yang nggak suka cari-cari ya atau bongkar aib orang, karena diri kita juga belum sempurna. Jadi tidak benar kalau dibilang pihak keluarga mau membongkar aib atau mengancam Mbak Vena, itu nggak benar. Karena keluarga itu pengacaranya saya. Ya, jelas saya tahu, jelas saya berkomunikasi, jelas tidak ada itu. Tidak benar. Saya harus mengatakan sebagai kuasa hukum keluarga, tidak benar ya kalau ada ancaman dari pihak keluarga Mas Ferry atau Mas Ferry sendiri menyatakan akan membongkar aib, itu tidak benar. Kalau kelakuan kakak kami sendiri selama ini kami lihat tidak pernah memperlakukan positif kerjanya. Dan kalau memang Kak Vena menyatakan 3 bulan mundur dengan KDRT, itu kita sama sekali tidak tahu. Dan kita juga nggak mungkin langsung percaya begitu aja. Karena yang kita lihat selalu yang bahagianya. Jadi nggak ada tanda-tanda Kak Vena atau Ferry itu ada konflik gitu. Mereka tuh santai banget, biasa-biasa aja. Ya Allah alam kalau masalah itu ya, kita sih
bulan Desember kemarin kalau nggak salah sama keluarga pergi bareng-bareng ya? Pergi bareng-bareng. Kita Bulan Desember. sempat ke Dufan sama-sama, setelah itu kita ke Puncak, nginep di villa. Iya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ke Hongkong merayakan tahun baru. Kan namanya pergi bersama-sama nginep bareng sama keluarga kan, sama Mbak Vena sama Mas Ferry. Ada nggak melihat atau mendengar Mas Ferry kasar atau ngebentak atau perseteruan, mungkin ada dengar nggak pada saat bulan Desember yang kalian keluarga jalan-jalan bareng itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Sama sekali. Semuanya have fun di sini. Tidak ada sama sekali yang berantem atau apa. Ada terlihat nggak mungkin ada tekanan dari mukanya Mbak Vena pada saat jalan-jalan Nggak rame-rame? ada. Nggak ada sama sekali. Happy banget. Tapi terlepas Nggak ada. Nggak ada. Aku rasa mereka juga udah dewasa, ngapain surat-surat. Oh, kalau itu urusannya Bang Jeffrey Simatupang ya, selaku kuasa hukum kakak kami di sana dari timnya Bang Hotma Sitompul. Jadi kalau masalah itu lebih baik ditanyakan kepada Bang Jeffrey-nya langsung. Yang pasti saya pastikan ya, sebagai kuasa hukum keluarga, dari awal tidak ada pihak keluarga yang apa ya istilahnya menantang, istilahnya ngajak ribut, itu nggak ada. Dan sampai detik ini saya pastikan tidak ada. Ya, nggak ada itu nggak. Kita nggak mau muslimin dalam hal itu kalau keluarga kita, bagaimana caranya supaya kakak kita tenang, sikit juga nggak terganggu, nggak depresi, nggak apa, ya namanya sendiri ya, mau ngobrol juga ngobrol sama siapa, komunikasi juga nggak bisa, mungkin secara jauh kita bisa merasain apa yang kakak kami rasain, tapi tetap kita memberikan support yang terbaik dan berharap ini semua segera selesai secara baik-baik, secara adil juga. Jadi dilihatlah dari hal-hal lainnya, kebaikannya. Kalau memang kita melihat kekurangan seseorang tuh mungkin akan lebih banyak, tapi coba lihat kebaikannya. Masih banyak kebaikannya yang harus dilihat dari kakak-kakak. Nggak bisa kita komunikasi dong, karena namanya di sana kita juga tahu diri, nggak mungkin kita memaksa orang yang berada di dalam sana, dalam sana kita maksa untuk bisa berkomunikasi, itu nggak bagus lah kayak. Tapi ada rencana mau ke Surabaya, caranya bisa disambungkan gitu. Ya mungkin nanti kalau kayak gitu kita sama pengacara ya berkomunikasi standar-standar aja ya, nggak lebih. Intinya kalau masalah Mas Ferry atau gimana itu bisa langsung nanya ke Mas Yeru. Karena kalau di saya ini di samping Bang Sunan, selama ini Bang Sunan nggak pernah yang namanya ngajak orang, ngajak ribut atau apa gitu, bahkan selalu menenangkan. Apalagi kondisi kami yang mungkin tadi pagi ini sempat stres banget, cuman Bang Sunan tetap kasih semangat dan kita makasih banget dan ya wajar kepikiran lah, namanya nggak bisa komunikasi sama anak, kangen sama anak, pengen ngobrol sama anak, ya namanya kan seorang ibu yang mengandung dan melahirkan, namanya pengen ngobrol itu dan hal yang sangat wajar banget ya. Kita juga mungkin nggak dengar suara mami sebentar juga kita juga kangen, lagi ada yang mungkin kita bisa membahagiakan dan menyenangkan mereka. Ada insya Allah dalam waktu dekat. Kondisinya lebih ke stres berat, masalah kesehatan yang biasa aja. Tapi kan dari stres memang bisa melahirkan segala penyakit. Mudah-mudahan bisa ditenangkan oleh Allah hatinya dan berdoa juga Kamanya bener nggak sih katanya Kak Ferry itu mohon bertemu dengan Kak Vena? Kenapa? Kak Ferry memohon untuk bertemu Kak Vena tapi ditolak. Kalau itu aku nggak tahu. Kalau masalah Kak Vena yang punya tangan memohon,
nggak tahu